Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya batasan tentang batasan wajah di dalam wudhu itu bagaimana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pertanyaan yang sudah ada di depan, yaitu saya jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika nanya terkait dengan wajah pada saat wudhu, maka kembali ke definisi wajah itu sendiri, karena memang terdapat beberapa perbedaan pendapat oleh para ulama, minimal digolongkan menjadi 3 pendapat, 3 perkara terkait dengan hal ini. 1. Masalah membasuh bagian wajah, masalah membasuh bagian bawah telinga di samping janggut. Yang kedua, mengusap janggut. Yang ketiga, menyela-nyela daerah tumbuhnya janggut. Apakah ketika perkara itu termasuk bagian dari perintah mengusap wajah atau tidak? Adapun masalah pertama yang populer dari mazhab Imam Malik ialah bagian yang terletak antara bawah telinga dan janggut bukan bagian daripada wajah. Ada kalanya dalam mazhab dibedakan antara yang berjanggut dan yang tidak, sehingga menjadi 3 keadaan dalam mazhab beliau. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah melihat bahwa hal itu termasuk bagian daripada wajah. Masalah kedua, Imam Malik dan salah satu pendapat Imam Syafi'i menyatakan wajibnya membasuh janggut yang tumbuh berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang lainnya, menilai tidak wajib membasuh janggut. Begitu pula Imam Abu Hanifah rahimahullah. Sebab perbedaan dari kedua masalah tersebut ialah terletak pada samarnya cakupan makna wajah dalam pandangan syariat. Apakah kedua masalah tersebut termasuk bagian wajah atau bukan? Masalah ketiga, Imam Malik menilai bukan kewajiban menyela-nyela janggut dalam wudhu. Begitu pula dalam pendapatnya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, kecuali Ibnu Abdul Hakam, seorang alim dalam mazhab Maliki. Sebab perbedaan dalam masalah ini ialah karena beda dalam menilai hadis atau asar yang terkait dengan perintah menyela-nyela janggut. Dan mayoritas dari hadis atau asarnya adalah tidak sahih. Bahkan hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan sifat wudhu Rasulullah SAW pun tidak menyebutkan perihal menyela-nyela janggut. Perkataan beliau di sini perlu dikaji karena cukup banyak hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dahulu menyela-nyela janggutnya ketika berwudu. Bahkan berkata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan sahih, dan berkata Muhammad bin Ismail paling sahih dalam bab ini adalah hadisnya Amir bin Syahiq dan Abi Wa'il dari Utsman. Namun demikian, ini merupakan perkara sunnah yang sering terlupakan atau tidak banyak diketahui. Wajah secara syar'i tidak dijelaskan oleh syariat, oleh karena itu kita kembalikan kepada maknanya secara bahasa. Wajah adalah apa yang dengannya timbul muwajjahah atau muqabbalah, saling berhadap-hadapan. Dan batasannya adalah dari tempat biasanya tumbuh rambut kepada hingga ke ujung. Saya ulangi lagi, batasannya adalah dari tempat biasanya tumbuh rambut kepala hingga ke ujung bawah dagu secara vertikal dan secara horizontal dari telinga ke telinga. Batasan wajah yang disepakati para ulama yaitu batasan dari segi bahasa, yaitu bahasa Arab yang dengan bahasa itu Allah menurunkan Al-Quran. Maka dengan demikian ciri dan batasan wajah berdasarkan dua dalil syar'i. Yang pertama, dari sisi kesepakatan atau ijma' para ulama, dan ijma' mereka merupakan hujjah atau landasan sebagai dalil. Yang kedua, dari sisi bahasa Arab, yang dengan bahasa tersebut Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, dan dengan bahasa tersebut kita mendapatkan ajaran serta tidak ada pertentangan antara hal tersebut dengan ketentuan syariat. Dalam kitab Al-Muhit fil Lughah
dijelaskan bahwa al-wajhu adalah bagian depan segala sesuatu. Sedangkan menurut Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, al-wajhu menurut bahasa diambil dari kata al-muwajjah, berhadap-hadapan, yaitu anggota badan yang meliputi beberapa anggota, memiliki batasan panjang dan lebar. Batasan panjangnya adalah dari ujung kening hingga ujung dagu, sedangkan batasan lebarnya adalah dari telinga ke telinga. Sedangkan menurut Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa batasan wajah menurut para ahli fikih adalah panjang antara tempat tumbuhnya rambut, kepala gundul tidak dianggap, hingga ujung dagu, sedangkan lebar antara kedua telinga. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa inilah yang disebutkan pengarang tentang batasan wajah. Pendapat ini benar dan demikianlah kalangan mazhab kami berpendapat, serta dinyatakan pula oleh Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um. Beliau juga berkata, bangsa Arab tidak menamakan wajah kecuali yang berada di muka. Menurut beliau, wajah menurut bangsa Arab adalah apa yang didapati saat berhadapan. Sedangkan menurut Al-Kasani dalam kitab Bada'i'us Sanai, batasan wajah tidak disebutkan dalam riwayat secara zahir, hanya disebutkan dalam kajian usul bahwa wajah adalah dari awal rambut hingga bawah dagu dan antara kedua telinga. Ini adalah batasan yang benar karena merupakan batasan yang dapat ditangkap secara bahasa, karena wajah adalah sesuatu yang berbeda di hadapan manusia atau apa saja yang biasanya berada di hadapannya menurut bahasa. Dan muwajjah atau berhadap-hadapan biasanya terkait dengan batasan ini. Demikianlah jawaban terkait pertanyaan tersebut, yaitu batasan wajah ketika wudhu. Apa yang dimaksud dengan wajah, di mana salah satu kewajiban untuk membasuh wajah, fahsilu wujuhakum, yang tercantum dalam surat Al-Maidah. Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa wajah adalah batasannya antara telinga kanan dan telinga kiri, kemudian antara tumbuhnya rambut sampai ke dagu, baik itu yang memiliki jenggot maupun tidak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.